Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup ini Singkat. Hidup ini singkat, bahkan dikatakan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Saudara, hidup ini ada ujungnya. Kita semua ada di dalam perjalanan waktu tersebut dan tidak seorang pun tahu kapan ujungnya. Tetapi sayang sekali banyak orang tidak menyadari hal ini sehingga tidak menghayatinya dengan benar. Akibatnya apa? Yang pertama, tidak memiliki sikap berjaga-jaga seperti yang semestinya. Yang kedua, tidak menghargai kesempatan-kesempatan yang sangat berharga yang Allah sudah berikan guna mempersiapkan diri bagi hidup kekalnya. Buktinya, banyak orang yang sudah meraih sukses secara materi, memiliki kedudukan atau jabatan, tetapi mereka tidak mempersoalkan kekekalan. Dari pernyataan-pernyataannya, mereka sombong dan angkuh di hadapan Tuhan dan tidak memiliki rasa takut terhadap kekekalan. Mereka pikir dirinya adalah makhluk yang hari ini hidup, lalu besok mati, dikubur, selesai. Lupa bahwa sejatinya manusia adalah makhluk kekal yang harus mempertanggungjawabkan bukan hanya perbuatan, melainkan juga setiap kata yang diucapkan. Matius 12 ayat 36. Jadi saudara, kalau setiap kata yang diucapkan seseorang harus dipertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Allah, betapa hati-hatinya kita harus hidup. Kita tidak boleh sembarangan. Kalau kita tidak serius mengelola hidup terkait dengan betapa singkatnya hidup, juga mengingat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berubah, maka kelak kita pasti ketakutan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Saudaraku, kita sering tidak sadar kalau kuasa gelap membuat kita memiliki damai dan ketenangan yang semu. Terlebih kalau kita sudah biasa dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Apakah itu masalah hukum, masalah yang terkait dengan keamanan, masalah perusahaan, masalah keluarga, dan yang lainnya. Tanpa sadar, kita bisa menjadi tinggi hati dan merasa semua bisa kita lewati dengan mudah. Saudara, walaupun masalah bisa kita lewati dengan baik, tetapi kalau di hadapan pengadilan Allah, kita tetap saja tidak bisa sembarangan. Maka jangan sampai kita melawan, memberontak kepada Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Mau cantik dan ganteng, kaya, kuat. Tetapi semua itu akan berakhir. Sampai akhirnya dikubur jadi tengkorak, tinggal tulang belulang. Tapi jangan salah, yang tidak kaya, tidak punya kedudukan atau nilai lebih di hadapan manusia juga bisa sombong Di hadapan manusia mungkin tidak sombong secara terang-terangan, tetapi kalau seseorang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak merasa membutuhkan Tuhan, sejatinya ia sombong. Maka supaya tidak begitu, kita harus terus bertumbuh dalam menghayati bahwa hidup di bumi ini sangat singkat.
Masa hidup manusia yang 70-80 tahun itu yang dikatakan seperti uap lalu lenyap, sejatinya tidak berarti. Dan kalau kita bisa menyadari hal ini, kita baru bisa berkata, "Aku membutuhkan Engkau Tuhan lebih dari nafas dan darah di dalam tubuhku." Betul saudara. Karena semua yang kita miliki akan percuma dan tidak ada artinya kalau sampai kita tidak memiliki Tuhan. Di sisi lain, setan akan terus menyuntikkan ide dengan pikiran masih ada waktu untuk berubah kok. Lah kita terpengaruh, lalu kita memiliki kebiasaan menunda sampai pertobatan pun kita tunda, sehingga akhirnya kita membatalkan pertobatan untuk selamanya. Saudara, kita jangan berpikir bahwa kalau bertobat hari ini itu sama dengan 5 tahun ke depan. Pasti itu berbeda. Ingat, dunia di mana kita hidup saat ini semakin hari semakin jahat, dan itu akan terus mempengaruhi kita, sehingga bukan tidak mungkin justru 5 tahun ke depan kita sampai pada tingkat yang namanya point of no return, titik tidak balik, yaitu keadaan di mana kita sudah tidak bisa berubah lagi. Nah, setan akan senang karena itulah waktu yang ditunggu, di mana kita tidak bisa berubah lagi. Kita semakin duniawi dan semakin materialistis. Keinginan daging kita semakin kuat. Dan kalau seseorang sudah punya irama yang salah, hari tuanya dia akan tetap di irama itu. Apalagi kalau sudah menyangkut konsep atau pola pikir yang salah. Itu akan lebih sulit untuk diubah, saudara. Akibatnya, selera rohaninya lemah karena yang dipikir hanya soal kenikmatan hidup. Bisa itu kedudukan, uang, kehormatan, atau apapun. Maka ia sampai tidak bisa lepas dari itu. Itulah yang namanya titik tidak bisa balik. Saudara, hidup yang kita jalani harus terus maju ke depan dan bukannya mundur. Artinya kita harus terus semakin benar sampai pada titik tidak bisa balik. Maksudnya tidak lagi bisa berbuat dosa atau sangat sulit dicari salahnya. Tetapi sebaliknya bisa juga dan harus diakui, bisa terjadi hidup yang kita jalani semakin menurun kualitasnya, dan biasanya kita tidak menyadarinya. Semua dirasa baik-baik saja. Setan juga berbisik, "Kamu bukan orang jahat, kamu orang baik, aman kok. Kamu sudah memberi persembahan ke gereja bukan? Kamu sudah rutin ke gereja bukan? Berarti kamu sudah lahir baru." Begitu bisikannya. Padahal Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh terus dan makin hari makin sempurna. Sebab kehidupan orang pilihan standarnya adalah seperti Yesus. Setiap hari harus ada peningkatan demi peningkatan. Itulah sebabnya saudara, mari kita terus bertumbuh. Ingat, hidup ini singkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.